Bangkitkan roh, bangkitkan. disembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Kalau kami hari ini ada di tempat ini bukan satu kebetulan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bilang, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami ya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Kau cengkeram pikiran kami, hati kami ya Roh Kudus. Kau berdaulat di tempat ini. Kami minta atmosfer ini dipenuhi oleh Roh Allah yang hidup. Nah, Roh Allah yang hiduplah yang menuntun kami, menolong kami, memampukan kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang luar biasa. Terima kasih. Berfirmanlah ya Abah, karena kami haus akan kebenaran, karena kami lapar akan kebenaran-Mu. Berfirmanlah, singkapkan kebenaran-Mu. Dan firman ini adalah benih Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah benih yang jatuh di hati kami, di hati yang subur. Firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau urapi hamba dengan pengurapan yang selalu baru, dengan hikmat, dengan pewahyuan yang datang daripada-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami mau duduk tenang, diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya jangan duduk dulu. Maaf kalau di gereja saya kadang-kadang mereka nggak disuruh duduk. Belum disuruh duduk, mereka nggak duduk. Beri aplaus dulu buat para musisi-musisi WLC yang kuat. Oke, yang lainnya boleh duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, saya mau buka aja dulu nih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Perkenalkan, saya harus selalu luar biasa. Ya, bersama Yesus harus selalu luar biasa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan saya dengan
Elsa Imelda Solihin, saya istri almarhum Parisa Solihin. Pada kesempatan yang lalu ya, anak saya di sini, Keisha Hani Immanuela, di tempat ini mungkin saudara ingat. Dan hari ini dia juga pelayanan daerah kota juga, saya lupa di mana. Puji nama Tuhan, kita semua anak, mantu, bahkan cucu kita, cucu saya juga melayani bersama-sama. Itulah kebaikan Tuhan. Amin. Mereka adalah warisan-warisan bagi kerajaan Allah. Amin, saudara. Kita dipercayakan talenta oleh Tuhan. Yuk sama-sama kita lipat gandakan. Amin. Saat raja di atas segala raja datang, kita dikatakan, hai anakku yang rajin, yes, yang setia, yang melakukan kehendakku. Itulah saudara. Bilang, kau mempunyai talenta, kau mempunyai sesuatu, berikan kepada Tuhan yang baik. Bahkan hidupmu kau berikan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan, saya melayani saya mendapatkan warisan dari suami saya untuk meneruskan sebagai gembala. Tidak mudah, tetapi bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Puji nama Tuhan, kita 5 kali ibadah, sekitar 1.500-an dengan sekolah minggu 300 lebih, kira-kira 1.800. Bahkan kadang-kadang sampai penuh, bisa sampai 2.000. Itu kemurahan Tuhan, saudara. Gereja kita ada di pinggiran kota, ya. Tapi begitu kalau memuji, menyembah Tuhan, mereka kayak orang haus dan lapar. Kita nggak usah ngomong, mereka nyanyi sendiri. Wow, saya kadang-kadang juga lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa buat IRC Sawangan. Karena kita cuma di pinggiran, saudara, ya, bukan di kota, saudara ya. Nah, itulah kebaikan Tuhan, saudara, ya, atas setiap jiwa-jiwa yang Tuhan berikan. Bahkan setiap bulan ada aja jiwa-jiwa dari saudara sepupu kita yang bertobat. Amin. Bukan ngambilin gereja orang, tetapi yang selalu baru yang Tuhan berikan. Beri kemuliaan sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Saudara, saya percaya kehadiran Bapak Ibu di sini bukan sekedar rutinitas datang ke gereja ya saudara, tapi saya percaya inilah bukti bahwa kebaikan Tuhan menyertai langkah hidup saudara. Amin. Nah, itulah Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya juga kehadiran Bapak itu, Bapak Ibu menjadi kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Ya, saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu itu membayangkan sebuah tempat, ya, yang sangat sederhana di Yerusalem. Tema kita adalah loteng atas, ya. Mungkin Anda sering baca firman, Anda tahu apa itu loteng atas. Saudara, tempat ini bukan hotel bintang 5, ya, bukan istana presiden, bahkan bukan gedung gereja yang megah, tetapi ini hanya sebuah loteng atas, ya, sebuah ruangan tambahan di lantai 2 di rumah warga biasa, saudara. Nah, namun Bapak Ibu, tahukah di tempat yang tampaknya biasa-biasa saja ini membuat sejarah iman kita diukir, ya. Cerita ini membuat iman kita diukir sampai hari ini. Cerita loteng atas itu sampai hari ini. Amin. Iman kita diukir. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan malam terakhir, ya. Para murid berkumpul dalam doa, ya, bersekutu bersama-sama. Bahkan di loteng atas Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Katakan amin. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Nah, bagi saya loteng atas ini bukan sekedar bangunan tua. Katakan sama-sama dengan saya, bangunan tua. Ini melainkan simbol dari ruang-ruang dalam hidup kita. Amin. Ya, begitu banyak ruang-ruang yang ada di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya saudara, sekarang sudahkah hidup kita menjadi loteng atas yang siap dipakai
oleh Tuhan. Siapa yang siap? Kita harus selalu siap. Amin. Kita harus menjadi, hidup kita harus menjadi loteng atas bagi Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, bagaimana sebuah ruangan yang biasa saja dipilih oleh Tuhan? Ya, saudara, untuk peristiwa-peristiwa yang besar terjadi di loteng atas, ya. Bagaimana saudara? Saya mau bilang, kenapa Tuhan harus memilih ruangan yang biasa? Begitu banyak kita mengatakan, loh kok dia biasa-biasa aja bisa Tuhan pilih sih? Saya mau bilang, Tuhan gak pernah pilih orang yang kuat, yang hebat, yang kaya, yang luar biasa. Tapi Tuhan mau memilih orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Amin. Tuhan mau kita dipilih, dipanggil dengan respon dan sikap yang benar. Katakan amin. Amin. Jadi jangan lihat biasa, tapi di tangan Tuhan kita akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, sebab itu kalau kita semua dipilih, kita semua dipanggil. Cuman kadang kita berbeda, responnya berbeda. Sebab itu jangan negatif dengan Tuhan, saudara. Kita harus katakan sama Tuhan, ini saya Tuhan, pakai hamba-Mu. Amin. Nah, ternyata saudara, semuanya dimulai dari cara Tuhan menemukan tempat ini. Nah, dan bagaimana Dia menemukan kita juga hari ini. Bagaimana saudara? Yuk kita sama-sama kita ikuti poin pertama. Ya, bagaimana Dia menemukan kita hari ini. Poin yang pertama, Tuhan yang mencari dan menyiapkan. Saudara, Tuhan selalu mencarimu. Apapun keadaanmu hari-hari ini, ya, Tuhan tetap mencari. Amin. Yuk kita sama-sama kita baca dan kita perhatikan bagaimana Tuhan bekerja dalam Markus 14 ayat 13. Yuk sama-sama baca 2-3 ya. Lalu Ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Saudara, Yesus tidak menyuruh muridnya mencari gedung untuk disewa. Enggak, saudara. Dia justru menyiapkan segalanya terlebih dahulu. Ya, melalui siapa? Melalui seorang pembawa kendi. Saya mau bilang, apapun keadaanmu, Tuhan siapkan segala sesuatu. Melalui siapa? Melalui mungkin orang lain. Amin. Mungkin hari-hari ini mungkin keadaan keuangan, bahkan keadaan keluarga, pekerjaan. Saudara, gak usah takut. Coba lagi di kanan. Gak usah takut, Tuhan akan siapkan. Amin. Tuhan akan siapkan segala sesuatunya. Ya, kalau engkau lagi sedih, bahkan lagi luka, ya, Tuhan cari. Dan Tuhan cuma mau bilang, anakku, ini aku. Amin. Itu Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaannya, Tuhan tetap mencari. Amin. Nah, pelajaran penting saudara bagi kita semua, Tuhan selalu mengambil langkah pertama. Ya, Dia yang selalu mengambil langkah pertama itu saudara. Dia yang selalu berinisiatif mencari kita loh. Bahkan keselamatan itu inisiatifnya Tuhan. Wow, Tuhan kita itu luar biasa. Sayangnya saudara, seringkali kita itu seperti Adam dan Hawa di tengah Taman Eden. Yuk sama-sama kita baca Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. 2-3 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari itu bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang,
sebab itu aku bersembunyi. Saudara, saat Tuhan datang mencari manusia, justru manusia bersembunyi. Karena apa? Karena kita merasa nggak layak. Karena kita merasa kita kotor, ya. Kita ini nggak ada apa-apanya Tuhan. Seperti kayaknya kita tuh yang nggak layak gitu. Saudara, karena kita bersembunyi di balik tumpukan persoalan kita, ya. Bahkan di balik tumpukan pekerjaan-pekerjaan kita, bahkan di balik kompromi kesalahan kita. Itulah manusia. Di saat dia mencari, kita bersembunyi. Tadi lagunya apa? Bersembunyi tadi, ya kan? Jadi jangan bersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu, datang kepada Dia. Amin. Saudara, dengan jelas Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Yesus datang untuk mencari yang hilang. Katakan amin. Amin. Ya, kalau hari-hari ini mungkin Anda merasa Anda hilang, cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan sedang mencari saudara hari ini, bukan untuk menghukum engkau, bukan. Ya, tapi karena Dia rindu memakai hidup saudara dan saya. Amin. Ya, setelah kita bersedia saudara ditemukan oleh Tuhan dan membuka hati kita, ya, bagi membuka pintu hati kita bagi Tuhan, saudara. Nah, ini langkah selanjutnya, saudara. Bukan hanya tentang hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, ya. Karena sebab gini, saudara, di loteng atas itu Yesus tidak duduk sendirian. Yesus mengundang para murid untuk berkumpul bersama. Amin. Siapa murid di sini? Kita semua murid. Seperti yang tadi, ya. Dikatakan kita murid. Murid itu kerjanya apa? Belajar. Amin. Belajar akan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, supaya kita ngerti isi hati Tuhan, supaya kita ngerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Tuhan gak mau kita tuh sendiri, saudara. Ya, cuman hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi Tuhan mau juga dengan sesama, saudara, ya. Dengan murid-murid yang lain. Tuhan mengundang kita dengan murid-murid yang lain untuk berkumpul. Untuk apa? Poin yang kedua, tempat persekutuan. Loteng atas adalah tempat persekutuan. Katakan amin. Perjamuan makan malam terakhir ada di sana. Yuk kita sama-sama buka Lukas 22 ayat 15. Yesus berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama kamu. Saudara, bayangkan Tuhan semesta alam memiliki kerinduan untuk duduk bersama manusia yang penuh kekurangan. Wow. Saudara, kalau Anda semakin hari mengerti firman Tuhan, tanpa Anda sadari, Anda keluar air mata. Saya kalau baca firman Tuhan, dia bilang, dia rindu. Kitanya aja yang suka lari-lari. Tuhan bilang, yuk nak, bersekutu denganku. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kalau Anda semakin hari mengerti isi hati Tuhan, Anda tahu rencana Tuhan dalam hidupmu, engkau dipanggil, dipilih, bahkan sebagai anak muda. Engkau tahu kebenaran, engkau tidak akan menyia-nyiakan hidupmu. Bahkan kau melakukan keselamatanmu, menjalankan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Gak gampang, saudara. Tapi dia rindu. Dia yang memampukan kita, menolong kita, saudara. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Iman Kristen itu bukan bukan solo karir, saudara. Kita nggak bisa jalan sendirian. Kita nggak bisa jalan sendirian. Saudara, kita tidak diciptakan untuk menjadi pahlawan yang memikul semua beban sendirian. Enggak, saudara. Kita bukan pahlawan. Ya, banyak dari kita
yang merasa harus jadi pahlawan di dalam finansial sendirian. Ya, mungkin sebagai seorang laki-laki, seorang suami, bahkan mungkin juga seorang ibu merasa, aduh gue harus menjadi pahlawan finansial buat keluarga gue. Ya. Kalau Anda berpikir begitu, engkau akan stres. Tuhan bilang, ayo datang kepadaku, bersekutu dengan. Itu yang Tuhan bilang. Saudara, karena kita, apalagi dengan keadaan ekonomi ya, yang katanya tidak baik, tapi buat kita semuanya selalu baik-baik saja. Amin. Kita harus punya iman yang lebih daripada orang yang di luar sana. Karena sering kita memikirkan apa? Aduh, ada hutang belum dibayar, ada cicilan, bahkan uang sekolah anak yang harus setiap bulan dikeluarkan. Saudara, kalau Anda punya beban itu, berbagi saudara. Cerita mungkin dengan ketua komsel, minta didoakan. Tetapi sebelum datang ke ketua komsel atau siapapun orang-orang yang terdekat, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Berdoa sama dia. Amin. Jadi Anda tuh jangan sendirian. Ya, jangan sendirian saudara. Jangan ngerasa gengsi, bahkan jangan ngerasa takut gagal. Takut dibilang gagal. Enggak saudara. Kita butuh orang lain. Amin. Kita butuh orang lain. Ya, kalau kita tidak punya loteng atas saudara untuk berbagi cerita saudara, tekanan ini bisa membuat kita putus asa. Ya, atau malah terjebak mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang salah. Saya begitu tuh hari-hari ini teman-teman saya banyak cerita bahwa mereka bilang ada teman-temannya, anak-anaknya ada di luar negeri sekolah di sana. Mereka putus asa, akhirnya mereka mengambil jalan pintas bunuh diri. Hari Selasa yang lalu kalau nggak salah ya, tiba-tiba teman saya dari luar kota, memang saya juga tahu teman saya sudah dekat, suami istri ini, keluarga ini, dan saya juga udah mengenal anak-anak ini dari kecil. Tiba-tiba waktu saya ngobrol dengan teman saya ini, seorang ibu, dia bilang, tolong bantu saya Bu Elsa, tolong jemput anak saya di tempat kos di Karawaci. Dia kuliah di UPH sebagai kedokteran. Saya bilang, baik, saya akan jemput karena anak ini depresi. Luar biasa saudara. Kita nggak usah malu saudara. Kita nggak usah gengsi. Kalau kita bisa meminta tolong kepada orang lain, kenapa enggak? Akhirnya saya jemput anak ini. Saya tahu anak ini dari kecil. Begitu saya sampai, saudara, dia lagi duduk di lantai. Begitu banyak makanan berantakan kamar. AC ada, nggak dinyalain. Pintunya dibuka. Saya bujuk pelan-pelan. Saya ajak dia untuk pulang ke rumah saya. Puji Tuhan, dia mau. Sampai hari ini. Saudara, itulah kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang, saudara. Ya, saya percaya saudara, engkau tidak sendirian. Amin. Hari ini anak ini di rumah saya cuma bisa harus pelan-pelan, saudara. Kalau kita melayani orang seperti ini harus pelan-pelan, karena dia terluka karena kehidupan orang tuanya. Sebab itu harus pelan-pelan. Tapi saya percaya Tuhan akan menyembuhkan dia. Amin. Tuhan akan menyembuhkan dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena jiwanya saudara. Kalau rohnya itu ada tetap. Karena roh Allah udah hidup di dalam kita. Katakan amin. Cuman kita mau aktifin gak roh kita? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mau aktifin gak?
Kalau roh Allah yang hidup itu kita aktifkan dalam hidup kita, itu mengalir sampai ke jiwa kita, ke tubuh kita, maka kita sehat. Tubuh, jiwa, dan roh kita sehat. Katakan amin. Saya cuma berdoa sama Tuhan seperti itu. Karena saya tidak pernah mengalami punya anak depresi stres seperti itu, saudara ya. Saya selalu bilang sama dia, kamu sudah menjadi bagian keluarga Mam Elsa. Sekarang kata ibunya harus dikasih tugas. Jadi saya kasih tugas buat nyiram, buat apa, dan harus diberi aduh kamu luar biasa, kamu hebat, harus begitu. Ya, itu penuh kesabaran. Amin. Ya, Tuhan tahu kapasitas kita, dan itu Tuhan juga yang akan memperluas kapasitas kita. Apalagi untuk mengurus orang seperti ini, Tuhan akan memperluas juga kapasitas Anda. Amin. Di saat Anda juga menolong orang lain, itu bukan karena hebat dan gagah kita, tapi Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita. Katakan amin. Kita harus punya belas kasihan kepada orang lain, saudara. Kita nggak hidup sendiri. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Bahkan mungkin, saudara, kita juga hari-hari ini sedang berjuang, ya, melawan kegagalan moral kita, saudara, ya. Mungkin ada atau kecanduan, keterikatan kita. Saudara, saya mau bilang, kalau Anda menanggungnya sendiri, saudara, saya tahu kenapa. Karena Anda takut dihakimi. Karena manusia kan cuma bisanya menghakimi. Kalau ada orang yang tahu Anda hidup di dalam dosa, Anda mungkin gak berani untuk mengatakan saya ada di dalam dosa. Karena takut dihakimi. Saudara, saya mau bilang, kalau kita jatuh sendirian dalam dosa, saudara, pasti ada rasa malu itu, ya saudara, ya. Membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi kita butuh teman. Butuh teman yang tidak menghakimi. Jadilah orang-orang yang tidak menghakimi, saudara. Tapi karena Anda harus tahu, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab itu kasih Allah ada di dalam diri kita, harus terimpartasi kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Amin. Kita harus rangkul mereka, saudara. Kita harus merangkul mereka, dan bahkan kita mau menarik dia keluar dari lumpur itu. Amin. Bukan kita hanya tahu firman, ya, hanya bisa berbahasa roh hebat, enggak. Bisa berkhotbah di tempat ini, bisa jadi WL singer atau pemain musik, enggak itu. Tapi karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Itu yang penting. Amin. Itu yang penting, saudara. Dunia mungkin mengajari kita untuk terlihat kuat sendirian. Tapi dalam Galatia 6 ayat 2 berkata sebaliknya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wow, keren. Kalau kita bertolong-tolongan, apa? Artinya kita sedang memenuhi hukum Kristus. Saudara, saya mau bilang, kita harus saling tolong-menolong. Colek kiri kanan, ayo kita saling tolong-menolong. Amin. Sebab kalau kita jalan sendirian, saudara, ya, mungkin saat kita jatuh, tidak ada yang menarik kita bangun. Kita butuh orang lain. Dan saya percaya, saudara, Tuhan memberikan kita sesama, bukan supaya hidup kita jadi ribet, saudara, enggak. Tapi supaya saat beban terasa terlalu berat, untuk satu pundak, saudara, ada pundak yang lain untuk siap membantu menopangnya. Katakan amin. Tapi Anda juga jangan ambil kesempatan, ya. Kalau Anda sudah dibantu, ditolong, Anda jangan bilang ini, wah ini ATM saya berjalan. Enggak, ya, tidak begitu. Justru kita yang harus bangkit. Kita harus bangun hidup kita. Amin.
Di loteng atas inilah saudara kita berhenti jadi orang yang sok kuat sendirian. Ya. Dan mulailah saudara belajar menjadi bagian dari keluarga Tuhan yang saling menguatkan. Siapa di sini yang ikut cool? Gak semua. Ayo anak muda, ikut cool. Saya sangat diberkati saudara. Dari saya awal masuk GBI Pak Niko, saya sangat diberkati. Dulu Family Altar namanya. Bahkan kita tuh seperti keluarga Tuhan yang benar-benar kalau mau dipecah aja tuh kayaknya nggak mau gitu. Ya, karena kita merasakan hal itu. Kita dikuatkan dalam doa dikuatkan, bukan diomongin kalau ada persoalan, enggak. Terus satu sama lain kita saling menolong. Saya ini ikut Kul 3, Kul dengan Gembala Rayon, Kul 3 dengan para leader di RC Sawangan. Yang ketiga, saya jadi yang belum pengerja-pengerja saya yang belum ikut Kul, terutama untuk keluarga muda, itu saya langsung gini, yuk buka Kul. Ininya di rumah saya. Setiap ada Kul, bukanya ibadahnya di rumah saya. Saya buka rumah saya untuk mereka Kul. Jadi saya ikut 3 saudara. Ya, jadi saya cuma mau bilang, yuk colek lagi, ikut Kul bilang. Itu penting, ya ikut Kul, saudara. Kita di sana bisa saling menolong, ya. Bukan itu aja, bisa membagi beban, ya. Cuman saudara, agar kita bisa saling menolong dan membagi beban tadi, saudara, ada satu syarat mutlak yang harus ada di hati kita, ya, yaitu kerelaan untuk merendahkan diri. Ya, persis seperti yang dilakukan Yesus saat dia mengambil baskom dan air handuk di tengah-tengah mereka. Di dalam komunitas saudara, kita harus ada kerelaan, yaitu merendahkan hati kita. Amin. Poin ketiga, kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati satu dengan yang lain. Katakan amin. Karena karakter orang berbeda-beda, saudara. Anda jangan terlalu merasa, oh gue paling hebat. Enggak. Ya, kita harus punya kerendahan hati. Kita bisa saling terima satu dengan yang lain. Itu yang penting. Saudara, di ruangan atas itu juga terjadi sebuah peristiwa yang tidak masuk logika manusia. Yuk, dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Lalu jubahnya, yuk baca saudara. Selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, dalam budaya Yahudi, yang membasuh kaki itu adalah hamba yang paling rendah. Nah, pada malam hari itu, malam perjamuan makan malam terakhir, saudara, sang raja di atas segala raja melakukan tugas hamba yang paling rendah. Kenapa saudara? Tuhan mau murid-muridnya melihat makna dari pembasuhan kaki. Dibutuhkan kerendahan hati. Amin. Dibutuhkan kerendahan hati. Mungkin dunia di luar sana, bahkan dunia kerja, ya, orang-orang berlomba-lomba memberikan perintah agar kelihatan berkuasa. Ya. Tapi saya mau bilang, hanya sedikit yang mau turun tangan. Ya. Langsung membantu hal-hal yang kecil. Apa sih hal-hal kecil? Di rumahmu. Saya mau bilang, bapak-bapak, bahkan anak-anak muda, kalau
Anda bisa cuci piring itu hal yang kecil. Gak dosa kok, gak terlihat terhina kok, enggak. Tapi itu hal-hal yang kecil. Bantu ibu. Amin. Lihat sampah, ambil sampah, buang sampah. Amin. Ada bangku mungkin di gereja yang harus dibenahi. Ayo, sama-sama gotong royong. Amin saudara. Bahkan mungkin kita membantu tugas teman yang lagi kewalahan. Yuk, hal-hal yang kecil itu butuh kerendahan hati. Amin. Jangan orang lagi beres-beres kita diam aja, tenang. Enggak saudara. Biasakan. Ya, ringan tangan untuk membantu. Itu penting. Nah, lihatlah ini saudara. Membasuh kaki bukan hanya soal membersihkan debu. Ini adalah lambang. Saya sebenarnya tadinya mau pakai 12 orang di tempat ini. Tuh saya mau gantuin semuanya murid Yesus pakai nama. Kemarin saya di gereja saya itu pakai nama semua, Matius, semua nama-nama murid Yesus sama Yesus yang kumpul. Tapi hari ini enggak. Saya percaya Anda mengerti, nggak usah pakai ilustrasi itu, Anda pun mengerti. Amin. Ya. Nah, inilah adalah lambang, saudara. Jadi bukan hanya soal membersihkan debu, tapi ini adalah lambang. Apa? Satu, kerendahan hati. Menempatkan diri di bawah untuk melayani sesama. Amin. Bukan sekedar apa? Mengejar jabatan, validasi dari orang. Enggak, saudara. Bukan itu. Yang kedua, pembersihan. Saudara, mengizinkan Tuhan membersihkan hidup kita dari dosa-dosa yang tersembunyi. Amin, saudara. Jangan izinkan dosa-dosa yang tersembunyi, saudara. Kalaupun masih ada dosa, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat, saudara. Kita nggak bisa main-main lagi dengan dosa, saudara. Amin. Kita harus punya saldo dosa tuh harus nol. Setiap hari kita minta ampun sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, istirahat, memberikan kenyamanan bagi jiwa yang lelah mengejar kehidupan ini. Saudara, saya tahu kita mungkin lelah dalam pekerjaan, lelah mungkin di dalam masalah keluarga, keuangan. Yes, saya mengerti lelah. Ya, bahkan kita kadang-kadang lelah mengejar target di kantor. Wah, itu habis tuh. Pikiran semua pasti capek banget pasti. Tapi di hari-hari sekarang ini, saudara, pesan Tuhan dengan jelas. Pakailah kerendahan hati. Hiduplah dalam kehidupan yang bersih. Amin. Saya mau bilang jangan main-main lagi dengan dosa. Yang ketiga, ambil waktu istirahat dalam hadirat Tuhan. Itu penting. Ya. Hidup tuh harus seimbang, saudara. Ya, hidup tuh harus seimbang. Jangan pekerjaan terus, keluarga terus, Tuhan, keluarga, pekerjaan. Harus seimbang. Saya bersyukur 2 bulan suami saya ada di rumah sakit. Gak ngerti ya, saya juga, Tuhan tuh luar biasa. Sampai saya juga pribadi tuh kadang-kadang, iya ya kok gue bisa tenang gitu. Satu, masuk dalam hadirat Tuhan. Gak ada yang lain. Pagi 9:30 saya udah harus ada di rumah sakit bersama dengan anak saya. Setelah itu saudara, jam 9:30 saya pulang. Setiap hari. Kalau kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan, saya mau bilang pasti udah tepar. Anda tahu, kalau habis saya belum tidur jam 2 dibangunin Tuhan. Bahkan setelah saya memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, tidur lagi jam 3, itu jam 4 bisa Tuhan bangunin lagi. Begitu terus. Tapi saya harus mengalahkan daging saya. Walaupun saya capek seharian, saya harus kalahkan daging saya. Saya harus menomorsatukan Tuhan. Yes, capek. Tapi di saat engkau mengalahkan daging, kau bisa aja bilang, aduh Tuhan capek Tuhan, udah deh besok aja. Saya
Saudara, engkau akan lihat kuasa Tuhan sepanjang hari itu luar biasa. Ada damai sejahtera Tuhan, ada ketenangan. Betul, saya harus menghadapi suster, dokter, setiap kali dipanggil. Wow, saya cuma mau bilang, suami saya baik-baik aja, suami saya baik-baik. Tuhan, engkau ikut campur tangan, kau berdaulat. Walaupun suami saya harus dipanggil Tuhan. Mungkin kalau saya nggak kuat, nggak tenang, wah saya udah, aduh saya nggak ngerti deh. Pokoknya saya mungkin udah yang teriak-teriak. Enggak, pada saat itu saudara saya, teman-teman semua pada peluk saya. Dia bilang, kok kamu bisa kuat, kok kamu bisa tenang. Sampai mereka yang ngomong begitu. Saya bilang, bukan saya, itu Tuhan. Itu Tuhan, saya bilang. Apalagi saudara, waktu 1 September hari Minggu saya harus khotbah 5 kali menggantikan suami saya. Pada saat ibadah pertama, kedua, dan saya mau teruskan ibadah ketiga, mantu saya bilang gini, Mama, aku mau ngomong. Begitu mantu saya panggil, saya ngomong, dia bilang, Papa sudah lemah jantung, jantungnya sudah berhenti. Oke, terus tapi sudah dikasih obat dan lebih baik. Mama mau terusin atau gimana? Gak apa-apa, terusin aja. Tapi Roh Kudus bilang gini, telepon Bella. Ternyata anak saya Bella dan Keisha. Bella itu yang nomor 1. Dia sudah punya anak 2. Keisha yang nomor 2 sudah dipanggil pihak rumah sakit untuk datang ke sana. Setelah itu saudara, saya video call. Begitu video call, saya lihat suami saya kan bisa didudukin, ini agak ditidurin. Saya bilang, Bella, kok Papa ditidurin? Biasanya agak setengah duduk. Mama kesini aja deh, dia bilang. Tapi dia ngomongnya pelan gitu ya. Mama kesini aja, dia bilang. Oh oke, baik, Mama kesana. Sekian saya bilang sama wakil saya, tolong gantiin. Mereka tuh belum apa-apa ya udah nangis. Saya bilang, enggak, Bapak nggak apa-apa. Sampai di sana, saya lihat heart rate-nya udah turun, sudah 50. Setelah itu saya bilang sama suami saya bilang gini, Pak, kalau Papa sudah capek, Papa boleh pulang. Mama ikhlas. Tapi Mama masih mau lihat mukjizat Tuhan terjadi. Saya bilang gitu. Papa hebat, Papa luar biasa. Anda tahu, luar air mata. Setelah saya ngomong gitu, langsung hatinya turun. Dokter bilang ini, Bu, mau ditekan-tekan gitu ya? Ya, pacu jantung. Saya cuma bilang ini, jangan Pak, kesian suami saya capek. Karena sebelum saya datang juga udah di pacu jantung. Saya bilang jangan, suami saya udah capek. Baik Bu. Habis saya ngomong itu langsung set. Jadi dia lagi nunggu saya datang. Luar biasa Tuhan. Setelah itu beresin, masuk ruang jenazah, dirapihin. Begitu dia udah rapi, baru saya ngeh, kok kamu ninggalin saya? Baru saya nangis. Puji nama Tuhan saudara. Saya dikelilingi oleh orang-orang baik. Saya dikelilingi dengan anak-anak rohani saya yang memperhatikan kami. Mereka peluk saya. Saya tahu Tuhan mau saya melihat jiwa-jiwa. Amin. Suami saya sudah selesai pekerjaan. Sekarang tinggal saya yang harus meneruskan pekerjaan Tuhan. Dan saya cuma lihat jiwa-jiwa. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup. Amin. Tuhan mau pakai Anda dan saya. Saat kita mau merendahkan diri kita dan membiarkan hidup kita dibersihkan oleh Tuhan saudara. Saya mau katakan sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidupmu. Amin. Pasti terjadi. Saudara, hidup kita tidak lagi sama. Bahkan orang-orang di sekitar kita, dia akan melihat ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Ada kualitas hidup saudara yang berbeda dari diri kita. Dan itu terpancar dari diri kita. Saudara, saya dulu saya cuma ingin, istilah cuma di belakang suami saya doang. Kalau suruh khotbah, kamu aja.
Saya nggak bisa hari ini tuh saya nggak seperti hari ini, saudara. Di saat hidup kita, saudara, kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan hidup kita dibersihkan, sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup. Dan orang lain sampai melihat, oh ibu bisa ya sekarang. Saya nggak tahu. Itu Tuhan. Amin. Kita nggak bisa berbangga hati, kita nggak bisa sombong, saudara. Biarlah kerendahan hati ada di dalam hidup. Poin yang keempat, yang terakhir. Bagaimana Tuhan mencari kita, menampilkan Kristus dalam hidup. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Yuk baca sama-sama. 2-3 ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Siapa yang mau diutus Tuhan? Kita semua harus mau, saudara. Ya, saudara, loteng atas ini menjadi saksi. Saat para murid ketakutan, dia mengunci pintu. Karena mereka takut mati, saudara, oleh orang-orang Yahudi. Takut dihakimi. Mungkin hari ini, saudara, ada di antara kita mengunci pintu hati kita rapat-rapat. Karena apa? Takut masa depan. Ya, bahkan mungkin takut gagal, takut trauma, takut dikhianati lagi. Saya mau bilang, Yesus datang untuk menembus pintu itu, saudara. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, di saat damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan, engkau bisa melewati proses demi proses dalam hidup dengan penuh ketenangan. Amin. Karena damai sejahtera itu ada. Dia menunjukkan lukanya, saudara, dan membuktikan janjinya nyata. Janjinya nyata bagi saudara dan saya. Jadi nggak usah takut dengan masa depan. Kalau Anda gagal, bangun lagi, bangkit lagi. Amin. Janji Tuhan nyata buat saudara dan saya. Janji Tuhan, saudara, dia pelihara saya walaupun suami saya nggak ada. Karena saya tahu semua datangnya daripada dia. Bukan karena hebat dan kuat kita, enggak, saudara. Tuhan ingin hidup kita menjadi saksi yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya nggak hidup kita untuk menjadi saksinya Tuhan? Hiduplah yang benar, saudara. Maka orang akan melihat, wow, ada Yesus di sana. Amin. Kita dipanggil untuk menyatakan kehidupan dari Bapa sebagaimana yang Yesus lakukan. Apa yang Bapa lakukan, Yesus kerjakan. Begitu juga dengan kita. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Amin. Coba saudara renungkan baik-baik. Apakah kita sudah menjadi orang yang bisa dipercaya ketika kita berjanji? Bisa? Bisa. Kuncinya apa? Hubungan. Hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Engkau bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Bahkan kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia, aku mau taat. Bahkan kepada siapa? Kepada suami kita, kepada istri kita. Itu janji loh. Saya mau setia denganmu. Aku mau setia denganmu, Pak. Bahkan anak-anak kau setia kepada Tuhan, kau akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Saudara, tidak ada berkat, saudara, untuk orang yang tidak bisa dipercaya perkataannya.
Kalau Anda perkataannya aja gak bisa dipercaya, bagaimana? Bisa jadi berkat buat orang lain. Bahkan berkat Tuhan juga gak akan mengalir atas hidupmu. Perkataan kita tuh harus perkataan yang benar-benar firman Tuhan, yang membangun, bukan toksik. Jangan perkataan dari A, nanti beda lagi B. Bisa tiba-tiba, oh ketemu orang ini, apa kabar? Tapi di belakang, bos ngomongin orang. Aduh saudara, jaga perkataan kita, hati kita. Amin. Saudara, yuk kita baca di Lukas 24 ayat 25. 23 ya. Membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, membuka itu memberi izin. Untuk apa? Firman Tuhan itu untuk diakses dalam kehidupan kita. Izinkan firman Tuhan yang mengubahmu. Kalau hari ini firman Tuhan disampaikan, saudara, Tuhan mengasihi. Jangan cuma masuk kiri keluar kanan, tapi biarlah semuanya dilalui, saudara. Ya, dilalui apa? Melalui jiwa kita, tubuh kita, saudara. Wow, firman itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Firman itu tinggal dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Gak gampang, saudara, tapi Tuhan yang mampu. Membantu saya namanya Samsul, tapi saya panggil dia Sule. Dia sudah ikut sama saya hampir 20 tahun. Dari mulai saya kalau pembantu pulang, ART pulang lebaran, dia datang ke rumah saya, beres-beres, jaga. Akhirnya dia hidupnya dulu gelap banget. Jadi apa sih? Cari-cariin perempuan di kampung-kampung, mucikari. Kerja di biliar. Wah, itu gelap. Akhirnya tinggal di rumah saya. Makin lama bapaknya cerai, ibunya sekarang juga udah meninggal. Jadi dia tetap udah tinggal di rumah saya. Saudara, saya lihat dia memang harus, dia akan kena ini, saudara, judol, ya, dikasih HP, habis jual, karena digadein. Udah segala macam, motor segala macam judol, sampai orang-orang bilang gini, udah keluarin aja. Tapi Tuhan kasih begini sama saya, jangan, kasihi dia, penuhi dengan belas kasihan. Aku penuhi denganmu dengan belas kasihan. Jangan, ini jiwa, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Anda tahu suatu hari saya lagi di atas, suami saya belum pulang. Ibu, bapak jam berapa datangnya? Mungkin malam. Kenapa? Saya mau dibaptis. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya bilang, wow, luar biasa banget ya. Saudara, untuk kita bisa dipercaya menjadi saksi Kristus itu gak gampang. Tapi Tuhan mampukan. Karena kami tahu firman yang keluar tidak akan sia-sia. Dia dengar. Akhirnya dia dibaptis di kolam ikan kita, kolam koi. Karena kolam koi itu kan udah viral waktu itu ya. Sempat banyak yang komen, netizen, wah, udahlah. Tapi disitulah banyak yang anak-anak orang kedar-kedar yang datang dan dibaptis. Karena waktu itu COVID, Pak, jadi kita nggak bisa sembarangan. Akhirnya Sule dibaptis. Hari ini dia ke gereja, sukacita, dia mulai belajar gitar. Saudara, bangga nggak lihat orang seperti itu? Bangga. Kalau ada satu jiwa yang dipulihkan hidupnya, apalagi Bapak di sorga, senang nggak? Senang. Bahkan tambah satu lagi, anak angkat saya yang depresi ini. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang bisa dipercaya. Amin. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih. Kenapa bisa terbuka dan mengerti? Karena ada rasa percaya. Kita rasa percaya kita kepada Tuhan itu luar biasa. Karena
Karena apa? Hubungan. Sekali lagi saya katakan hubungan. Ketika ada rasa percaya, maka kita bisa mengerti semua janji-janji Allah. Kita akan bisa mengerti janji-janji Allah. Saudara, saya bersyukur nggak ada angin, nggak ada hujan. Kompleks rumah saya yang di gang itu cuman yang Kristen, cuma saya sama salah satu orang Manado. Semuanya Muslim. Tiba-tiba tetangga saya yang sebelah sini, dia bilang, "Tante, tolong dong," dia WA saya, "Tante, tolong dong doain ibu saya yang kena kanker payudara." Dia bilang, "Oh, oke, baik." Terus saya hari Minggu saya sebelum ke gereja saya berdoain, puji Tuhan gak ada orang. Anakku juga lagi pergi di mana. Terus udah gitu saya doain, saya pelan-pelan saya ngomong, saya perkenalkan Yesus, saya cuma bilang, "Oh, Yesus yang bisa menyembuhkan ibu." Saudara, waktu saya mendoakan ya, itu damai sejahtera Tuhan tuh rasa banget buat saya, dan saya ngeliat sendiri ibu itu tuh penuh dengan damai sejahtera. Bahkan saya ngomong, "Ibu harus katakan, oleh kuasa bilur-bilur Yesus saya disembuhkan." Ngomong Bu, sehari 3 kali ngomong seperti itu. Iya, kayak obat Bu ya. Ya, itu damai sejahtera banget, dan saya perkenalkan Yesus. Saya mau bilang, yuk jadi saksi-saksi yang bisa dipercaya. Amin. Saya percaya saudara, saat kau menemukan teman-temanmu ya, bahkan saudara-saudara, jadi saksi yang bisa dipercaya. Amin. Gak ada waktunya lagi. Yuk cepat-cepat kita beritakan firman kepada orang lain. Bahkan hari-hari ini Tuhan sering banyak menampakkan diri kepada orang-orang loh. Kalau kita lihat di berita-berita itu, Tuhan sering kali menampakkan dirinya. Bisa sampai merinding. Masa kita nih murid-muridnya diam aja? Yuk kerjakan, beritakan firman, itu penting saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, pada akhirnya saudara, semua pembicaraan kita mengenai loteng atas ini itu bermuara pada suatu keputusan, ya, keputusan pribadi di dalam hati kita, dalam hati kita masing-masing. Keputusan kita adalah, yes, thanks God buat firman ini. Aku mau berubah. Biarlah hidupku, terutama hidup rohani kita, kualitas rohani kita semakin hari semakin luar biasa. Amin. Sebagai penutup saudara, di sini ada quotes begini. Loteng atas harus ikut pulang bersama dengan Anda, supaya rumah Anda, ya, bahkan lingkungan pergaulan Anda itu menjadi apa? Tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan setiap hari. Amin. Harus saudara, hidup kita itu harus dinyatakan, kemuliaan Tuhan harus dinyatakan setiap hari dalam hidup kita. Saat kita melangkah keluar dari ruangan ini, dari gereja ini saudara, gereja ini tetap seperti ini, gak berubah. Kita yang harus berubah. Pribadi-pribadinya gereja itu kita yang harus berubah. Karena loteng atas yang sesungguhnya saudara harus ikut pulang bersama dengan Anda. Karena seringkali kita berpikir bahwa mukjizat itu soal Tuhan menurunkan api dari langit. Padahal saudara, mukjizat terbesar di loteng atas dimulai saat Yesus menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan reputasinya sebagai Tuhan. Demi apa? Sebuah baskom dan air. Siapa kita kalau terus masih mempertahankan diri kita? Saya mau bilang hari ini banyak dari kita mungkin datang dengan jubah-jubah kesombongan, ya, jubah-jubah dengan jabatan yang merasa wow, mana mungkin jabatan saya udah tinggi untuk melayani, kayaknya enggak deh, ya. Bahkan apalagi jubah-jubah dengan luka batin, ya, kita kunci pintu kita, pintu hati kita rapat-rapat. Karena apa? Karena kita takut disakiti lagi. Enggak saudara. Jangan terlalu overthinking. Buang itu. Buang. Tuhan yang akan
membaharui akal budi, cara berpikir. Amin. Mungkin jubah kesibukan yang membuat kita merasa tidak punya waktu lagi, saudara, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yuk, hari-hari ini lebih banyak duduk di bawah kaki Dia, Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan itu lebih penting, saudara. Amin. Makanya kalau mau berangkat pagi, udah tahu mau bersekutu dengan Tuhan, bangun lebih pagi. Harus bayar harga, saudara. Harus bayar harga. Karena dengarkan ini, saudara, ya. Dengarkan baik-baik. Tuhan itu tidak bisa mengisi tangan yang masih apa? Menggenggam erat harga diri. Gak bisa. Saudara, anak angkat saya ini, kenapa dia seperti itu? Karena bapaknya terlalu menggenggam erat harga dirinya. Dia maksa anaknya untuk meneruskan usaha dari dia. Anda tahu, anaknya stres. Bapaknya KDRT sama ibunya, anaknya jadi stres. Bahkan anak ini sebenarnya introvert. Kalau bapaknya udah marah, dia masuk kamar, bukan di kamar mandi, duduk di kloset. Bahkan kalau disuruh keluar, suka nggak mau sama ibu. Tapi kalau diteriakin sama bapaknya, baru dia keluar. Tapi apa? Cuma bahasa isyarat. Cuma bahasa isyarat. Saya mau bilang, mungkin di sini ada bapak-bapak, jangan kau menggenggam lagi erat harga diri kita. Saya cuma mau bilang gini, yuk kita peluk anak kita. Anda tahu anak ini apa ya? Dia butuh dipeluk. Dia minta peluk sama saya, minta peluk sama Keisha, anak saya, bahkan anak saya Bella, mantu saya. Dia butuh dipeluk. Bahkan sama Sule aja minta dipeluk. Luar biasa, saudara. Jangan genggam erat harga diri kita. Amin. Tuhan tidak bisa, saudara, memakai ruangan yang penuh dengan barang-barang lama. Buang nih semua barang-barang yang lama, saudara. Ya, dia nggak mau kita buang, saudara. Nggak ada gunanya. Loteng atas itu, saudara, bukan soal seberapa sering kita ke gereja, saudara. Tapi, saudara, seberapa luas kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja di area paling pribadi dalam hidup. Itu yang penting. Mungkin di rumah, ya, saat Anda di rumah, beri ruang buat Tuhan. Mungkin di pekerjaan, beri ruang, bahkan Anda sendiri. Pas Anda sendirian itu butuh, saudara. Saya mau bilang, jika kita rindu, saudara, untuk membuka pikiran kita dan juga menyatakan damai sejahtera yang menembus segala ketakutan kita, yuk, mari kita bangkit, mari kita berdiri, saudara. Karena itu yang kita buka pikiran kita. Amin. Dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka kita bisa berdiri, kita bisa bangkit kembali, saudara. Saya mau bilang satu hal, jangan bersembunyi lagi, saudara. Stop, jangan bersembunyi lagi. Yuk, kita mau buat hidup kita itu menjadi ruang atas. Amin. Di mana kuasanya dinyatakan setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat. Yuk, kita bangkit berdiri, saudara. Jangan lihat kiri kanan, tapi biarlah datang kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, saya mau diubahkan, Tuhan. Saya mau loteng atas itu aku bawa pulang. Terima kasih, Tuhan. Kalau Engkau sudah menyediakan, mencari anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kau luar biasa. Berikan terus kerendahan hati buat kami. Kami tahu Engkau ingin terus bersekutu dengan kami. Jadikan kami saksi-saksi yang hidup, yang bisa dipercaya.
firman-Mu. Kami mau berhenti berlari. Kami mau berhenti bersembunyi di balik alasan-alasan kesibukan dan tekanan-tekanan hidup kami, Tuhan. Kami sadar tanpa-Mu beban sebagai tulang punggung, beban mencari masa depan, dan beban pekerjaan ini terlalu berat yang kami pikul sendiri. Tanpa-Mu Tuhan, kami gak ada apa-apanya, Tuhan. Ampuni kami jika kami lebih mengejar hal-hal yang sia-sia, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, daripada baskom dan air pelayanan, Tuhan. Kami mau mengejar kehadiran-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami ingin lebih lagi bersekutu dengan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Ampuni kami jika kami
lebih suka terlihat hebat daripada menjadi bersih di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau buka pintu hati kami yang terkunci rapat ini Tuhan. Masuklah ya Tuhan, jadikan hidup kami loteng atas bagi kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu dinyatakan setiap hari. Pakai kami Tuhan, utus kami ya Abah. Inilah kami. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang terikat sudah Kau lepaskan. Kami nggak mau bersembunyi lagi Tuhan. Kami mau bilang inilah kami Tuhan. Bahkan yang kekurangan sudah Kau cukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Thank you Lord, pakai setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah, di kantor, di komunitas, pakai setiap kami. Terima kasih Bapa, Hamba berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian ilahi bagi mereka Tuhan, bagi setiap umat-Mu Tuhan. Thank you. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, shalom saudara. Kita diingatkan ya, biar kita boleh menjadi orang-orang yang memperhatikan loteng atas. Ya, berbicara secara rohani, bukan loteng atas nanti pulang sudah bangun loteng di atas, bukan. Tapi secara rohani, pengertian yang luar biasa buat kita semua. Ya, biarlah ini menjadi satu rema buat kita. Waktu itu juga kita cukup mengikuti perkembangan Bu, Pak almarhum Pak Resa, ya melalui YouTube segala macam, bagaimana perjuangan keluarga, ya berdoa buat kesembuhan Pak Resa. Ya, tapi Tuhan memberikan yang jauh lebih baik. Ya, kadang-kadang kita maunya sembuh ya Bu ya. Kita juga berdoa, Tuhan sembuhin, Tuhan pulihkan, Pak Resa solihin. Tapi faktanya dipanggil Tuhan. Saya percaya itu yang terbaik buat keluarga, dan tugas Pak Resa juga sudah selesai di muka bumi ini. Justru bagian kita yang berjuang ya. Terima kasih buat segala apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita ya Bu ya. Semua kebaikan yang kadang-kadang kita nggak ngerti memang. Kita nggak ngerti, oh begini Tuhan, oh begini, tapi percayalah ya, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Ya, nah tadi sampaikan sama Ibu Elsa bahwa yuk jangan lupa kita sama-sama ikut cool. Nah, itu ada gembala punya tuh Bu yang suaranya paling kencang tuh Bu. Ya ini hari-hari terakhir, ayo kita saling tolong-menolong di cool, kita saling doakan. Kemarin ada yang nggak dapat kerjaan ya, itu siapa? Stephen, kita doakan dapat kerjaan. Ya kan, jadi kita sama-sama saling mendukung satu sama lain, saling doakan, saling jaga satu sama lain, seperti sekumpulan kawanan domba ya. Kan tadi Ibu berkata nggak mungkin kita bisa jalan sendiri-sendiri. Ya nggak mungkin kita, oh saya kuat, nggak saya hebat, oh saya punya, nggak bisa. Kita harus seperti kawanan domba yang sama-sama. Sebab itu ayo sekali lagi saya ingatkan, yuk kita ikut cool sama-sama. Jangan punya pikiran, aduh ibadah lain, enggak, kita cool seru-seruan loh. Ya, kemarin bakar apa tuh kemarin di atas itu ya. Ya, kita bakar-bakaran di atas segala macem ya. Kita seru-seruan di cool ya. Jadi jangan punya pikiran ke gereja lagi ini lagi, enggak. Kita seru-seruan ngobrol, sama-sama berbincang-bincang sama-sama ya, biar kita ayo cepat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bawa jiwa-jiwa datang. Saya percaya hari-hari ini ya mereka sedang dituai. Ya benar yang tadi Ibu katakan ya, mereka banyak melihat Yesus menampakkan diri ya. Banyak orang-orang sekarang diselamatkan. Ya hari-hari ini pergunakan waktu kesempatan yang ada untuk kita boleh bersaksi, menginjil kepada mereka. Ya kemarin saya tuh ada les Inggris Bu, jadi online. Nah, guru saya ini masih muda ternyata, dan mereka dari Kedah. Ya waktu kita kan latihan istilahnya conversation, ya nah, dia nanya saya apa, saya bilang saya orang Kristen saya ini. Lagi perbincangan saya tanya gini, kamu ngerti bahasa Arab gak? Saya bilang. Dia
bilang nggak ngerti, dia bilang. Bagaimana kamu bisa ngikutin? Saya bilang, kitab kamu kalau kamu juga nggak ngerti. Berapa persen kamu ngerti di kitab kamu? Sekitar 30%. Dia bilang begitu. Saya bilang bagaimana kamu bisa ngikutin apa yang diajarkan kalau kamu nggak ngerti? Kalau kita di Kristen sama beda. Alkitab kita Alkitab yang dimengerti oleh semua orang. Ada Alkitab bahasa Jawa, ada Alkitab bahasa Inggris, ada Alkitab bahasa apapun, Mandarin, semua. Saya bilang supaya apa? Supaya ngerti apa yang diajarkan. Saya bilang bagaimana kita bisa mengikuti, bagaimana kita bisa ini kalau bahasa kita nggak mengerti. Saya bilang begitu. Jadi saya belajar jadi nginjil Bu Jesu. Saya bilang Yesus saya mati. Saya bilang betul. Orang bilang Yesus saya lemah. Enggak, saya bilang justru dia harus mati. Buat apa? Tebus dosa manusia. Saya gituin ya. Sebenarnya kamu kan rayakan Idul Adha kan? Apa itu? Potong binatang. Supaya apa? Penebusan dosa. Tapi binatang yang tebus. Saya anak domba, manusia, Allah sendiri yang tebus dosa saya bilang. Jadi keselamatannya sempurna. Udah saya nginjil aja udah. Ya kan? Seserah percaya nggak percaya, saya bagian saya nginjil. Di mana kesempatan nginjil beritakan firman Tuhan. Ya supaya setiap telinga mendengar, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan itu nyata di setiap kehidupan kita. Ya percaya aja. Dan seperti Ibu bilang masa depan kita di tangan Tuhan ya Bu ya. Masa depan apa? Masa depan yang penuh dengan kemenangan. Masa depan yang luar biasa. Ya kemarin saya khotbah tentang tali Bu. Ya, tali Tuhan yang pegang tali itu dia sedang dia tarik ke masa depan yang luar biasa buat setiap kita. Jangan takut. Ya hari-hari ini ayo sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Nah, satu lagi tadi juga sesuai dengan VOP. Ya, belajar. Ya, kita di sini ada kom. Ya, ada kom 100. Siapa yang belum ikut kom? Ayo ikut kom. Daftar di belakang. Pak, saya nggak bisa Pak kalau konsentrasi. Kita buka kelas di sini. Ya kan, Pak saya kalau kelas susah Pak, cuma kita buka online. Pak saya nggak punya waktu, ya susah tuh ya. Bayangin tuh, di mana lagi ada mau online kita ladenin, mau onsite di sini kita ladenin. Ya, mau hari apa tuh coba, ayo sama-sama yuk. Kita kan belum apa masa akhir nih, masa kita gini aja. Tapi kita mau yuk improve yuk. Ya, tadi Ibu udah bilang belajar, ya tadi di VOP itu bilang ayo belajar tingkatkan. Jangan terus istilahnya, kita sekolah aja mau nambah ya. Kelas SD 1, mau SD kelas 2, SD kelas 2, mau SD kelas 3, mau SD kelas 4. Ya, nggak mau dari udah umur 17 sekolah kelas berapa? 1 SD. Wah, umur udah 18, 17 masih 1 SD. Ya, yuk kita mau sama-sama yuk lebih lagi. Amin, saudara. Kita bertemu sama-sama di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sekali lagi buat Ibu Esa, makasih banyak buat berkatnya yang sudah memberkati kami semua. Nanti hari Kamis kita ada ibadah di tempat ini, kenaikan Tuhan Yesus. Ya, jam 10 pagi seperti biasa kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, itu aja pengumuman dari saya. Yuk kita akhiri, kita tutup dalam doa. Bapak terima kasih buat siang hari ini, buat hari ini. Engkau sudah mengiri anakmu Tuhan, Ibu Elsa Imelda Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biar Tuhan kami boleh diingatkan mengenai loteng atas, kamar atas Tuhan. Biar itu boleh menjadi perenungan buat setiap kami Tuhan. Di kamar loteng, di loteng atas adalah sesuatu hal yang Engkau kerjakan yang luar biasa. Biarlah kami boleh masuk ke dalam ruangan itu, kami persiapkan ruangan itu dalam setiap kehidupan kerohanian kami masing-masing Bapak. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Elsa, berkati Tuhan. Hamba-Mu ini Bapak pakai dalam pelayanan di Sawangan lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus dalam pengembalaan di GBI Sawangan Tuhan. Kau percayakan lebih lagi banyak jiwa-jiwa mungkin Tuhan tempat ini Bapak Yesus, tempat Bapak ini Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, Kau juga berkati buat anak-anaknya, menantunya dan cucunya, semua dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Kau pelihara Ibu Elsa Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat keluarga hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya anak cucu orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau yang menggenggam keluarga ini Tuhan Yesus sampai kepada rencana Tuhan digenapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Kau sebentar kami akan berpisah sertai kami. Tibakan tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suara apapun Tuhan Yesus. Dan kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh menabur tempat ini. Yuk kita angkat amplop persembahan kita.
Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan menabur Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur tidak kembali dengan sia-sia. Kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda karena kami menabur dengan sukacita. Kami menabur dengan pengertian yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati, sucikan setiap persembahan yang kami boleh tabur di tempat ini Tuhan. Terima kasih sebentar kami berpisah. Sertai kami di bahkan tempat kami masing-masing dengan tidak kurang saudara apapun Tuhan Yesus. Dan kami boleh siap menerima berkat daripada Engkau sendiri. Yuk kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita, terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Kekasih-kekasih dalam ulang, terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Anak Tunggal yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan. Dan semua kehiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus untuk kali menjemput kita di awan-awan yang ramai bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat berakhir minggu, dan seberkati berlimpah-limpah.